durhaka kamu. Jangan mentang-mentang sekarang aku gak bisa cari nafkah. Terus kamu seenak-enaknya jalan sama laki-laki lain. Pak, maksud Bapak apa sih, Pak? Kau pikir aku gak lihat? Barusan kamu diantar sama siapa? Asal kamu tahu ya. Selama ini aku sering lihat kamu diantar sama banyak laki-laki. Kemarin Pak Camat, sekarang sama Pak Lurah. Apa kamu gak malu sama omongan tetangga? Apa yang Bapak kira itu terhadap Ibu itu gak benar, Pak. Tidak seperti itu. Jangan bohong kamu, jangan bohong. Jangan-jangan omongan tetangga itu semua benar. Memangnya tetangga itu bicara apa sih, Pak? Kalau kamu banyak hubungan gelap sama laki-laki yang dekat sama kamu. Kalau semua itu benar, apa bedanya kamu sama perempuan murah di jalan-jalan? Astagfirullah, Pak. Ya Allah, Pak. Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak. Gak usah kamu bayang-bayang aku. Jangan dekat-dekat. Aku memang suami yang gak berguna buat kamu. Aku memang gak bisa cari nafkah, hanya bisa di rumah. Yang numpang hidup sama kamu. Ya Allah, Pak. Bapak jangan bicara seperti itu. Aku melakukan semua ini ikhlas, Pak. Ikhlas. Pak, Bapak kenapa, Pak? Aku ambil minum sebentar ya, Pak. Gak usah. Aku bisa ambil minum sendiri. Pak, ya Allah, Pak, Bapak, Pak bangun, Pak, ya Allah, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Siapa suruh bawa perempuan ini untuk manggung di sini, Pak? Saya bilang jangan. Memangnya kenapa? Kalian para hadirin di sini sudah tahu kan siapa dia yang berasal dari Kampung Denok yang bernama Dewi. Dia ini adalah seorang pembunuh yang membunuh suaminya sendiri karena gara-gara ingin menikah dengan lurah itu. Enggak, Bu. Demi Allah, saya nggak pernah membunuh suami saya. Itu fitnah semuanya, Bu. Kamu bilang kamu bukan pembunuh dan itu hanya fitnah. Saya ini sudah tahu. Kamu ini memang tidak dipenjara dan tidak cukup bukti buat kamu. Tapi saya yakin kalau bukti-bukti itu sudah kamu simpan. Iya kan? Sekarang kamu pergi dari tempat ini. Dan saya tidak sudi acara pernikahan adik saya kamu kotori dengan seorang perempuan pembunuh. Pergi kamu, Desi. Ayo, cepat. Dasar perempuan pembunuh. Nih, ambil semua barang-barang kamu. Cepat pergi. Ayo kamu pergi.
Ibu pulang kemana? Biar saya anterin ya. Iya, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Hanum. Hanum, tolong bantu ibu, Nak. Kenapa lagi kaki ibu? Ini tadi ibu keseleo, Nak. Kebanyakan dosa kali dalam diri ibu. Jadi cepat kena sial. Ibu, sudah malam. Lebih baik saya pulang dulu. Oh iya, ya terima kasih ya, Nak. Nama saya Cakra, Bu. Oh ya sudah, kalau gitu Nak Cakra, kapan-kapan mampir lagi ke sini main ya, Nak. Insya Allah. Kalau gitu saya duluan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pegel-pegel Bu. Udah ibu duduk sini aja nih Bu. Ya sudah, kalau gitu biar ibu jalan sendiri saja. Hanum, Kenapa lagi sih Bu? ibu mau bicara sama kamu, Nak. Ibu ini kan jadi penari ronggeng itu sudah tua, Nak. Pasti orang-orang juga senangnya tuh manggil penari ronggeng yang masih muda-muda, masih lincah. Tidak seperti ibu. Terus maksud ibu ngomong kayak gitu sama aku apa? Ibu mau mewariskan tari ronggeng ini sama kamu, Nak. Hah? Ibu mau ngewarisin nari ronggeng itu sama aku, Bu. Aku nggak mau dan nggak akan pernah mau, Bu. Jadi penari ronggeng. Geli. Apaan tuh? Dipegang sama laki-laki, disawerin. Emangnya penari ronggeng itu semurah itu ya, Bu? Hanum, tidak semuanya penari ronggeng itu sejelek apa yang ada dalam pikiran kamu, Nak. Iya, tapi ada kan, Bu? Atau jangan-jangan ibu salah satunya ya? Astagfirullah, Hanum. Kamu gak boleh bicara seperti itu sama ibu kamu sendiri. Ibu menjadi penari ronggeng itu, ibu berusaha profesional, Nak, jadi penari. Gak usah bela diri. Aku itu udah lihat dengan mata kepala aku sendiri gimana caranya ibu nari di panggung itu. Nak, dengar ibu ya, Nak. Selagi orang itu tidak kurang ajar sama ibu akan terus menari, Nak. Dan orang itu akan memberikan saweran sama ibu. Bagi kami penari ronggeng itu, saweran itu penting, Nak. Karena dari saweran itu jauh lebih besar daripada honor kita. Dan kami membutuhkan itu semua. Kamu mau kan, Nak, menjadi penari ronggeng? Udah berapa kali sih, Bu, aku bilang aku nggak mau jadi penari ronggeng. Dan aku jijik sama penari ronggeng. Hanum? Ini aku, Wi. Ya Allah, Pak Lurah. Lepasin saya, Pak Lurah, lepasin saya. Wi, aku kesini mau ngasih kamu job. Ya, tapi lepasin saya dulu, Pak Lurah. Lepasin. Kamu tidak usah pura-pura. Di sini tidak ada siapa-siapa lagi, cuma kamu dan saya. Dan sebenarnya kan dari dulu kamu juga cinta sama saya, kan? Pak Lurah, lepasin saya, Pak Lurah, lepasin saya. Dewi, sudahlah, jangan jual mahal. Saya tahu kan kamu juga butuh. Dan saya sudah tidak bisa menahan lagi, Wi. Ingin tidur seranjang dengan perempuan penari ronggeng yang cantik seperti kamu, Wi. Pak Lurah, tolong Pak Lurah, lepasin saya dulu, Pak Lurah, lepasin. Dewi, aku juga senang mendengar desas-desus di luar bahwa kamu itu membunuh suami kamu demi aku, kan? Ibu. Hanum. Jadi selama ini kata orang-orang bener, Bu.
Ibu nyingkirin Bapak karena Ibu mau sama Pak Lurah ini, Bu. Enggak, ya Allah, itu nggak benar, Nak. Ibu udah nggak bisa nyangka lagi, Bu. Hanum itu udah dengar sendiri dari pacar gelap Ibu yang udah bikin Ibu nekat ngebunuh Bapak, Bu. Ibu tuh jahat ya, Bu. Hanum benci sama Ibu. Hanum dengerin dulu penjelasan Ibu. Nah, Ibu bisa jelasin. Hanum, mestinya kamu juga harus mengerti keadaan ibu kamu. Dia itu mencari seorang laki-laki seperti saya. Karena bapak kamu itu sudah tidak mampu memberikan nafkah batin, nafkah lahir seperti saya. Diam, Pak. Bapak gak usah ngomongin bapak saya. Bapak tahu, mulut Bapak itu terlalu kotor untuk ngomongin bapak saya. Tunggu dulu, Pak Lurah, saya mohon, Pak Lurah. Hanum dengerin Ibu dulu, Nak. Ibu mohon lepasin, Bu. Hanum, Pak Lurah, saya mohon, Pak Lurah. Kasih saya kesempatan untuk bicara berdua sama anak saya. Saya mohon, Pak Lurah, pergi dulu sebentar ya, Pak Lurah. Saya mohon. Baiklah, tapi Dewi, tolong bilang sama anak kamu si Hanum itu, jangan coba-coba kurang ajar sama saya. Saya cungkir kejiwatannya nanti. Ya, Pak Lurah, maafin anak saya, Pak Lurah. Silakan, Pak Lurah, silakan. Hanum, buka dulu pintunya, Nak. Ibu bisa jelasin semuanya sama kamu, Nak. Hanum, Ibu mohon, Nak, percaya sama Ibu. Hanum, kamu pergi kemana, Nak? Hanya dari sini, Bu. Enggak, Nak, kamu gak boleh pergi. Ibu hanya punya kamu satu-satunya. Kamu gak boleh pergi, Nak. Bu, ternyata selain Ibu pintar nari, tapi Ibu tuh juga pintar acting ya, Bu. Hanum udah gak mau lagi denger semua kebohongan Ibu. Hanum, Ibu mohon, Nak, denger dulu penjelasan Ibu, Nak. Ibu mohon, Nak, denger dulu. Hanum, Bu. Hanum, dengerin Ibu, Nak. Hanum, tolong, Nak. Hanum, kamu jangan pergi, Nak. Hanum, Ibu mohon, Nak. Hanum, Ibu mohon. Hanum, jangan tinggalin Ibu, Nak. Ibu gak mau ditinggalin sama kamu, Nak. Ibu mohon. Udahlah, Bu. Aku udah gak kuat lagi tinggal sama Ibu. Aku mau pergi, Bu, dari sini, Bu. Udah gak kuat, Bu. Lepasin, Bu. Hanum, Ibu mohon. Ibu! Hanum! Bu! 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 Ibu! Ibu! Hanum! Ibu kamu harus dibawa ke rumah sakit. Ibu! Berdasarkan pemeriksaan ekokardiografi, fungsi jantung ibu Anda sudah menurun hingga 50%. Tekanan darahnya juga cukup tinggi. Jadi, saya hanya bisa menyarankan mulai saat ini, kesehatan ibu Anda harus benar-benar dijaga. Istirahat yang cukup, jangan terlalu lelah, dan jaga agar pikirannya jangan stres. Tolong dijaga ya. Iya, Nak. Ya Allah, terima kasih ya, Nak, ya. Kamu tuh sudah banyak sekali bantu Ibu. Kebetulan saya lagi lewat, Bu. Hanum, tolong kamu jangan tinggalin Ibu ya, Nak. Kasihanin Ibu, Nak. Tapi mulai sekarang Ibu nggak usah nari lagi, Bu. Udah biar Hanum aja yang cari kerja. Jadi, kamu mau menggantikan Ibu menari, Nak? Bu, aku akan kerja apapun, Bu. Tapi enggak untuk menjadi penari kayak Ibu.
Hati-hati Dewi, hati-hati. Pak. Jangan Pak, lepasin saya Pak. Saya nggak enak kalau nanti orang-orang ngelihat saya jadi nggak enak Pak. Janganlah begitu Dewi. Saya datang kemari ini ingin membicarakan job manggung kamu yang belum sempat kita bicarakan kemarin itu. Dan juga sesuatu yang penting tentang hubungan kita. Maaf Pak Lurah, kalau memang Pak Lurah datang ke sini mau memberikan saya job untuk manggung, saya sudah niat berhenti menjadi penari ronggeng Pak. Saya sudah tidak menjadi penari ronggeng lagi Pak. Kenapa Dewi? Kamu tidak boleh berhenti menjadi penari ronggeng. Karena kamu adalah penari ronggeng yang hebat sekali Dewi. Di kampung ini tak ada seorang penari ronggeng pun yang bisa menandingi kehebatan kamu. Dan kalau kamu menari ronggeng Dewi, saya suka sekali. Maaf Pak Lurah, itu sudah menjadi keputusan saya. Kamu tidak boleh berhenti menjadi penari ronggeng Dewi. Tolong Pak Lurah, lebih baik Bapak sekarang pergi saja dari rumah saya. Sebentar lagi anak saya akan pulang Pak, saya mohon tolong. Baiklah, saya akan pergi. Tapi saya akan kembali lagi seperti yang saya bicarakan kemarin. Sepertinya sudah saatnya saya ingin menjadikan kamu istri saya yang ketiga. Karena inilah saatnya yang paling tepat untuk menjadikan kamu istri saya. Iya kan, Wi? Karena dari dulu cita-cita saya ingin mempunyai seorang penari ronggeng, ingin menikahi seorang penari ronggeng yang cantik dan sehebat kamu. Maaf Pak, saya nggak mau menjadi istri Bapak. Saya minta maaf Pak Lurah. Kamu tidak perlu jawab sekarang. Tapi tolong, jangan kecewakan saya. Dewi, Sabtu ini ada acara di kelurahan. Dan saya minta kamu mengisi acara menari ronggeng di malam itu. Dan saya minta kamu datang. Ya, kalau perlu, saya akan mengirim supir saya untuk menjemput kamu. Dan berapapun yang kamu minta, saya akan bayar. Bang, minta plastik ada bang, satu bang. Oh iya, ini Bu. Ini siapa lagi nih? Assalamualaikum ibu-ibu. Salam. Lagi pada belanja apa ini Bu? Nggak usah sok cuci Dewi. Segala pakai salam. Buat nutupin keborokan kamu ya? Ya Allah, maksud ibu-ibu apa? Alah, pakai pura-pura lagi. Siapa sih yang nggak kenal Dewi, penari ronggeng asal kampung Denok? Ya nggak? Udah berapa laki-laki yang datang ke rumah kamu, Wi? Astagfirullah ibu-ibu. Dari juragan jengkol sampai Pak Lurah, mana sampai tega nyingkirin suaminya sendiri, mentang-mentang mau ya sama Pak Lurah. Ya Allah ibu-ibu, itu semua nggak benar. Udah, nggak usah pura-pura. Udah jadi rahasia umum. Semua orang juga udah pada tahu siapa kamu, Wi. Sekarang kayaknya udah mulai sepi nih jobnya. Tapi masih banyak aja ya duitnya buat belanja. Duit dari mana tuh, Wi? Ibu-ibu, emang nggak pada tahu apa? Pak Lurah kan selama ini lagi dekat lagi sama dia tuh. Bentar lagi juga pernikahan sirinya bakal ketahuan. Yang selama ini ditutup-tutupin, bakal ketahuan juga belangnya. Ya Allah Bu, saya belanja pakai uang saya sendiri. Hasil keringat saya sendiri Bu. Bapak, maaf saya nggak jadi belanja ya. Bilang aja nggak punya duit. Ya, Ya Allah, sakit sekali dada ini. Ya Allah. Lurah datang tuh. Dewi, Pak Lurah, kamu kenapa? Ikut saya, kita ke rumah sakit. jangan Pak Lurah, terima kasih. Dewi, tidak apa-apa, bahaya. Ayo, ayo. Jangan Pak Lurah, jangan. Sudah, nggak apa-apa ya. Nanti kamu jatuh. Ayo, ayo, ayo. Kita manusia
sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Maaf Pak Lurah, saya terima kasih sekali karena Pak Lurah sudah banyak membantu saya. Sekali lagi terima kasih Pak Lurah. Saya sudah membayar semua biaya rumah sakit dan obat-obatan kamu. Ya, anggaplah itu semua uang muka untuk kamu manggung malam minggu nanti. Dan itu juga yang membuat kamu tidak punya alasan untuk menolak untuk manggung malam minggu nanti, ya kan? Maaf Pak Lurah, kalau bisa uang yang Pak Lurah sudah biayain saya akan ganti uang itu Pak Lurah. Sepertinya saya tidak bisa manggung lagi. Saya sudah janji sama anak saya Pak Lurah. Nih, Ya Allah, ini tidak salah Pak Lurah. Banyak sekali, 5 juta lebih Pak. ya nggak salah dong. Ya terserah. Apakah kamu mau ganti dengan uang atau kamu manggung nanti malam? Yang paling penting satu hal kamu harus tahu. Saya adalah orang yang paling tidak suka dikecewakan. Kalau kamu mengecewakan saya juga akan mengecewakan kamu. Membuat kamu terusir dari kampung ini dan membuat kamu jadi miskin kehilangan harta, buat saya itu kecil, nggak ada masalah. Nak Cakra tumben pagi-pagi sudah kesini. Ini bawa apa Nak Cakra? Oh, ini Bu. Saya bawa bubur, sarapan buat Ibu sama Hanung. Ya sudah, kalau gitu nanti Ibu siapin dulu ya. Sekalian Nak Cakra sarapan di sini sama-sama ya. Iya. Ngapain dia pagi-pagi ada di sini, Bu? Emangnya Ibu nggak malu ya terus-terusan diomongin sama tetangga? Nak Cakra datang ke sini bawain kita sarapan, Hanung. Curiga loh aku ini. Curiga sama aku? Iya. Hanung, aku datang ke sini tulus cuma buat bawa sarapan buat kamu sama Ibu. Nggak percaya aku sama kamu. Udah deh, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Kamu tahu kan, nama keluarga aku itu di sini udah buruk. Ditambah lagi kamu sering mondar-mandir di sini. Hanung, kamu nggak boleh ngomong seperti itu sama Nak Cakra. Dia tuh sudah banyak bantu kita. Kita? Ibu doang kali. Dia nggak bantuin apa-apa buat kita. Dan aku juga nggak mau makan sarapan dari dia. Astagfirullahaladzim, Hanung. Ya udah, kalau itu mau kamu, aku akan pergi dari sini.
Maafin aku ya, udah ngerusak citra kamu sama ibu. Saya pergi dulu. Iya. Waalaikumsalam. Hanum, harusnya kamu gak boleh ngomong gitu. Kamu udah ngerti ya ibu bilang kemarin. Nak Cakra, nak. Aku nggak mau dia terus-terusan ada di sini. Setelah itu dia bikin aku jatuh cinta. Karena aku tahu akhirnya pasti aku akan kecewa. Nak, maafin ya nak. Tadi kelakuannya Hanum itu jangan Cakra masukin ke hati. Iya kok, Pak. Saya nggak masukin hati. Kalau lewat sini sering-sering mampir sini nak, ya? Iya. Kalau gitu saya duluan ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, uang tabunganku tinggal segini ya Allah. Bagaimana aku harus membayar uangnya Pak Lurah? Kurangnya masih banyak sekali. Tabunganku tinggal 2 juta rupiah ya Allah. Sedangkan hasil penjualan kalung itu dirampok orang. Aku yakin Pak Lurah nggak akan mau kalau uangnya dicicil. Bentar, Bang. Gak usah Pak, biar saya pulang sendiri, nggak enak sama yang lain. Gak usah pikirin orang lain. Perjalanan kamu kan masih jauh.
Jangan Pak, biar saya pulang sendiri saja. Maaf Pak Lurah, terima kasih banyak. Permisi Pak. Tolong jangan kecewain saya malam ini. Ya, saya sudah lama sekali ingin memulai kamu, manjain kamu. Tolong jangan tolak saya. Saya akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Ya, dan juga saya janji akan menikahi kamu. Ya. Tolong Pak, lepasin saya. Pak, ya Allah Pak, lepas. Dewi, kok kabur, Pak? Dewi, saya kejar ya, Pak. Nggak usah, masuk. Cepat, masuk. Dari orang-orang yang akan menjolimi kami, ya Allah. Aduh, Bu. Jangan peluk aku, Bu. Aku jijik sama Ibu. Aku jijik sama kelakuan Ibu dan aku jijik cara Ibu mencari uang. Takkan bisa sempurna tanpa dia. Ibu melakukan ini karena Ibu. Karena apa, Bu? Karena Ibu itu penari ronggeng. Karena Ibu mempunyai jiwa penari, terus Ibu jadi gak betah di rumah. Ibu lebih suka menggoyang-goyangkan badan Ibu di depan umum. Mereka pegang-pegang Ibu, mereka menari sama Ibu, dan Ibu lebih menikmati itu daripada nungguin aku dapat kerjaan, kan, Bu? Kamu jangan bicara seperti itu sama Ibu. Karena aku malu punya Ibu kayak gini, Bu. Ibu tahu, nama Ibu sebagai penari ronggeng itu udah buat aku minder, Bu. Udah buat aku meraih segala kekecewaan, Bu. Dan Ibu tahu, aku tuh gak akan dapat pasangan hidup. Karena calon mertua aku itu pasti gak akan setuju sama aku. Dan aku tuh gak suka Cakra datang ke sini. Karena apa, Bu? Karena aku tahu aku gak akan bisa sama dia. Orang tuanya itu pasti nolak aku karena Ibu. Karena aku punya Ibu yang gak bernilai. Pembunuh!
orang lain boleh menyakiti hati ibu. Kamu jangan sakiti hati ibu. Aku itu melihat dengan mata kepala aku sendiri. Waktu ibu ngebunuh bapak. Apa yang kamu lihat itu tidak benar? Ya Bu, aku salah sangka. Tapi aku punya bukti yang bikin ibu gak jadi di penjara. Hanum, semua itu gak benar, Nak. Ini boneka yang udah nyelamatin ibu. Dan boneka ini juga yang gak pernah berhenti aku peluk. Ibu mau tahu apa isi dari boneka? Ini bukti kalau ibu udah ngebunuh bapak. Kenapa pisau ini ada sama kamu, Nak? Kenapa? Ibu gak percaya. Sekarang ibu gak bisa ngelak lagi kan, Bu? Kalau yang gak bisa nyawa bapak itu ibu. Dan karena itu, Bu, karena itu aku benci sama ibu. Aku tuh benci. Hanum, buka dulu, Nak. Nak, apa yang kamu lihat itu tidak seperti kejadian yang sebenarnya, Nak. Pada saat itu kamu itu masih terlalu kecil, belum bisa memahami, Nak. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hanum, buka pintunya, Nak. Ini ibu. Kamu kok nggak keluar-keluar, sayang? Ibu harus bagaimana lagi, Nak? Ibu mohon kamu keluar, Nak. Ya Allah. Apa salah hamba, ya Allah? Kenapa anak hamba tidak mau keluar menemui hamba, ya Allah? Dengan cara apa lagi hamba menyuruh keluar anak hamba, ya Allah? Hanum, ayo dong, Nak. Ibu sudah masak, Nak, kesukaan kamu.
Hanum. Hanum. Dewi, saya datang kemari untuk minta maaf atas kejadian kemarin malam. Saya sudah maafkan Pak Lurah, Pak Lurah. Sekarang saya mohon Pak Lurah keluar dari rumah saya, Pak. Biarkan saya hidup tenang bersama anak saya, Pak. Dewi, bukan itu yang saya maksud. Saya itu cinta sama kamu. Saya sayang sama kamu. Saya mau kamu itu menikah dengan saya. Dan saya akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Tapi saya mohon, Pak. Saya belum memikirkan hal itu. Saya belum mau menikah, Pak. Dewi, saya kasih kamu kesempatan besok untuk menjawab pertanyaan saya. Dan asal kamu tahu, Dewi, tidak banyak perempuan yang beruntung yang akan saya nikahi. Tolong kamu pikirkan ini. Sekali lagi maaf, Pak Lurah. Saya sudah memikirkan hal itu. Tapi betul, Pak. Saya belum terpikirkan untuk menikah lagi, Pak. Jadi, Dewi benar-benar tidak mau menikah dengan saya? Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Pak. Pak Lurah, saya mohon, Pak. Jangan. Dewi, saya sangat cinta sama kamu. Sangat sayang sama kamu. Saya mau menikah sama kamu. Mohon, jangan, Pak. Jangan sakiti saya, Pak. Assalamualaikum. Bu? Bu Dewi? Bu? Bu Dewi? Bu? Bu Dewi? Hanum? Hanum? Siapa sebenarnya anak itu? Dia begitu perhatian sama kamu. Dia membuat saya jadi cemburu. Apa karena dia kamu menolak menikah dengan aku? Atau dia juga pacar anak kamu? Saya tahu sekarang bagaimana caranya membalas kekecewaan saya. Saya akan pernah mengingatkan kamu. Jangan coba-coba mengecewakan saya. Apalagi perempuan muda seperti kamu. Bu? Bu Dewi? Bu Dewi? Bu Dewi? Astagfirullahaladzim, Bu Dewi? Hei! Buka pintunya, jangan dikunci! Hei! Bu! Bu! Bu Dewi?
Halo, Zainal. Aku mau sekarang juga kamu datangi rumahnya si Dewi, penari ronggeng itu. Tangkap dia bersama pacar gelapnya. Kalau perlu, bawa beberapa warga kamu. Usir dia dari sini. Sekarang. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Sekarang aja Pak, ayo Pak. Tenang. Pak RT, ibu-ibu, ada apa sih nih? Kita mau ke rumah si Dewi, si penari ronggeng itu. Kata Pak Lurah, dia sekarang dengan pacar barunya sedang berbuat mesum di rumahnya. Di rumahnya berbuat mesum. Udah kakak Tenang, kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Diusir dari kampung sini saja sudah cukup. Bu sadar, Bu. Obatnya ada di mana, Bu? Ibu obatnya ada di mana, Bu? Bu sabar. Bu Dewi. Ibu. Bu bangun, Bu. Bu, ini saya Cakra, Bu. Semuanya tenang. Tadi saya sudah bilang, tidak boleh main hakim sendiri. Tapi Pak RT, Ada apa ini? kita nggak mau. Penari ronggeng itu nggak ada suami-suami kita. Betul. Tenang. Bu Dewi. Bu sadar. Hei, keluar! Stop. Ini apa-apaan sih? Ngapain pada masuk rumah saya? Maaf, Hanum. Ibu kamu itu sedang berduaan dengan pacarnya di kamar. Hanum, aku bisa jelasin semuanya, Hanum. Jadi selama ini tuh kayak gini. Jadi selama ini kamu itu datang sini bukan buat aku tapi buat ibu. Hanum. Itu pembohong besar. Apa? Nggak usah banyak alasan kamu. Hanum, saya bisa jelasin semuanya. Ayo. Pak, Ibu lagi sakit, Pak. Saya bisa jelasin semua ini seperti yang kalian bilang. Kurang ajar. Berani-beraninya lu berbuat musuh di kampung ini. Pak, saya bisa jelasin, Pak. Saya nggak mungkin apa-apain sama Ibu. Ibu lagi sakit. Terus ngapain lu berduaan di kamar? Saya dijebak, Pak. Pintunya ditutup dari luar. Alah, banyak alasan lu. Sudah. Cukup. Alah, Pak RT. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Sudah cukup. Sudah. Kalian ini apa gak kasihan? Tuh lihat, Bu Dewi pingsan di dalam. Kalian punya kasihan, tolong dia. Tapi Pak RT, mereka telah bikin malu kampung kita. Mereka harus diusir dari kampung ini. Iya. Iya, apa kalian yang harus saya usir? Kalian harus pergi dari sini, pergi. Saya dijebak, Pak. Saya percaya kok, saya percaya. Masya Allah, Pak RT. Ada apa ini sebenarnya, Pak RT? Bu Wati, sudah nggak ada apa-apa, Bu Wati. Sekarang Bu Wati, tolong tuh, Bu Dewi pingsan di dalam. Cepat dibawa ke rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim.
ibu kamu itu sedang berduaan dengan pacarnya di kamar. Azim. Aku bisa jelasin semua. Selama ini tuh kayak gini. Jadi selama ini kamu itu datang ke sini bukan buat aku tapi buat ibu. Itu pembohong besar ya. Aku nggak akan pernah balik lagi ke rumah. Aku nggak akan pernah balik lagi sama ibu. Aku tuh bener-bener nggak bisa maafin ibu. Ibu jahat. Aku benci sama ibu. Kamu lepasin tangan aku sekarang atau aku teriak? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Insya Allah, Cakra bisa mempertanggungjawabkan omongan Cakra ini sama ayah. Nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin. Ayah percaya sama Bapak. Dan itu cuma salah paham saja. Bagi ayah, tidak masalah Ibu Dewi ini seorang penari atau bukan. Kalau kamu bilang baik, insya Allah ayah percaya dia wanita yang baik. Oh iya ya, nanti kalau Ibu Dewi udah keluar dari rumah sakit, dia bisa tinggal sama kita kan? Bisa. Dia bisa tidur sama Ibu Asih di kamar belakang. Makasih ya. Iya. Keluarga Ibu Dewi. Iya dok. Gimana keadaan Bu Dewi dok? Berdasarkan hasil rekam jantung, kami menemukan adanya kinerja jantung yang bermasalah. Terutama pada katup atas dan katup bawah jantung Ibu Dewi. Dan fungsi otot jantungnya juga sudah melemah. Menurut saya, ini mengkhawatirkan. Kemungkinan dari hasil yang saya baca hanya tinggal 25% saja. Tapi ini baru diagnosa saya berdasarkan hasil rekam medisnya. Saya sarankan agar Ibu Dewi sebaiknya dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan peralatannya lebih lengkap. Dan di sana penanganannya akan lebih sesegera mungkin jika mana memang sakitnya itu serius. Kalau Bapak mau, saya buatkan surat rujukan ke rumah sakit rekanan kami sekarang juga, Pak. Terserah dokter saja. Apa yang terbaik menurut dokter untuk kesehatan dan kesembuhan Ibu Dewi. Dok, boleh saya jenguk Ibu Dewinya? Oh, silakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti akan saya buatkan surat rujukannya. Baik dokter. Saya permisi. Silakan. Aku di mana ini? Alhamdulillah Ibu udah sadar. Ibu di rumah sakit, Bu. Ya Allah, Nak Cakra, wajah kamu kenapa, Nak? Waktu Ibu pingsan, terjadi kesalahpahaman antara warga di kampung Ibu sama saya. Tapi nanti aja saya ceritanya. Yang penting, sekarang Ibu istirahat ya. Assalamualaikum. Ini ayah saya. Insya Allah dengan izin Allah, Ibu dikasih rahmat dan kesembuhan yang cepat. Amin, terima kasih Bapak. Ibu, saya tinggal sebentar ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hanu, Lili. Akhirnya aku pergi dari rumah. Tapi sekarang aku nggak tahu mau tinggal di mana. Ayo masuk lu. Kamu boleh kok tinggal di rumah aku. Makasih ya, Li. Enggak, mereka jangan. Ibu nggak boleh pulang, ya. Gak apa-apa. Ibu kuat kok bisa jalan. Enggak, bukan soal itu, Bu. Hanum nggak ada di rumah, Bu. Hanum udah pergi. Ya Allah. Jadi sekarang ibu sama Hanum sudah terusir dari kampung ibu sendiri, nak. Ya Allah, begitu berat cobaan darimu. Ibu sabar ya, Bu. Sekarang Hanum di mana, nak? Pasti ada di luar sana. Ibu takut ada orang yang akan menjadi dia. Bu, Ibu tenang aja, Bu, ya. Dokter bilang Ibu nggak boleh stres. Ibu harus istirahat di sini. Biar nanti saya yang cari Hanum, Ibu. Bu, Ibu sakit lagi, Bu. Ibu tunggu dulu di sini, Bu, ya. Biar nanti saya cari obat dulu, Bu, ya. Tunggu sebentar, Ibu. Nak, Cakra. Jangan, nak. Ibu nggak mau lama-lama di rumah sakit sini, nak. Pasti biayanya mahal sekali. Ibu juga masih punya uang tabungan sedikit. Ada di dalam lemari. Tolong Nak Cakra ambil, ya. Tapi tolong, Nak. Tolong sisihkan sedikit. Untuk ibu mencari kontrakan. Ibu tinggal bersama dengan... Bu, Ibu nggak usah khawatir soal itu ya, Bu, ya. Itu semua biar saya yang urus. Ibu juga nggak usah khawatir soal kontrakan rumah. Saya udah bilang sama ayah saya, Ibu sama Hanum bisa tinggal di rumah saya. Sama Mbak Asi juga ya, pembantu saya. Terima kasih, Nak. Sekarang saya cari obat dulu buat Ibu, ya. Ya Allah, lindungilah anakku Hanum di luar sana, ya Allah. Berikanlah petunjukmu untuk Nak Cakra supaya bisa menemukan anakku Hanum, ya Allah. Bu Dewi sabar ya, Bu. Saya akan cari Hanum, Bu. Saya janji saya akan bawa Hanum ketemu sama Ibu. Tapi Ibu harus kuat. Kalau gitu saya pergi dulu cari Hanum, Ibu.
udah gak mau lagi ketemu sama kamu. Hanum, ibu kamu sekarat. Dia mau ketemu sama kamu. Enggak. Aku gak mau lagi ketemu sama dia. Hanum, kamu harus dengerin dulu penjelasannya. Dia tuh pembohong. Aku gak mau nanti kamu nyesel karena kamu salah paham sama ibu kamu. Aku gak perlu lagi dengar semuanya. Aku tuh udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Hanum, tunggu. Ibu kamu bertahan sangat kuat menunggu. Anak kesayangannya cuma buat ketemu sama kami. Tolong ikut sama aku. Tolong, Hanum. Kamu denger ya? Aku gak mau lagi ketemu sama dia. Denger. Kamu lepasin tangan aku sekarang atau aku teriak. Halo, ya Mbak. Iya Mbak, ya saya pulang sekarang juga ya Mbak ya. Iya Mbak. Iya Bu, saya di sini Bu. Sepertinya waktunya tidak lama lagi, Nak. Ibu akan menceritakan sesuatu sama kamu, Nak. Ibu mau cerita apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Aku nggak mau nanti kamu nyesel karena kamu salah paham sama ibu kamu. Aku tuh udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Aku benci sama ibu. Aku nggak mau ketemu sama ibu. Kita manusia. Ibu Dewi, ikutin saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad dar Rasulullah. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati kita sanggup cipta yang
Ya, pasti almarhumah orang baik. Dia tetap tabah, walaupun mendapatkan begitu banyak cobaan dalam hidupnya. Coba kesini malam-malam. Tapi ngomong-ngomong dia tahu dari mana ya gue ada di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya datang ke sini mau ketemu sama Hani. Saya mau dia lihat video dari ibunya. Ini adalah pesan terakhir dari ibunya. Karena beberapa menit yang lalu, ibunya meninggal. Kamu gak bohong kan? Aku nggak bohong. Sebenarnya di dunia ini yang ibu cintai cuma Hanum dan ayahnya. Suami ibu dan waktu itu ayahnya Hanum memang divonis menderita radang pernapasan akut. Tapi ibu mencintai dia dan menghormati suami ibu. Sekalipun ibu tidak pernah berbuat yang tidak baik. Meskipun banyak yang mendekati ibu. Ibu menjaga dan mendekati mereka cuma sekedar untuk relasi, untuk menjalin hubungan baik, tidak lebih dari itu. Mereka juga tidak pernah menyentuh ibu sekalipun. Ibu sangat menjaga kehormatan ibu untuk suami ibu dan juga anak ibu. Ibu jaga itu selalu. Dan malam itu ayahnya Hanum, dia salah menduga. Dia pikir ibu ada apa-apa. Dia marah besar sama ibu. Tiba-tiba saja dia kabur. Waktu ibu ingin menolong dia tidak mau. Dia berusaha mengambil minum ke dapur sendiri. Dan di meja dapur itu ada 9 pistol. Ayahnya Hanum terpleset. Pisau itu pun ikut jatuh.
pisau itu dan membuangnya. Hantu melihat itu, nak. Mungkin dia berpikiran tidak. Sejak kejadian itulah, sepertinya Hantu benci sekali sama ibu. Setiap kali ibu ingin menjelaskan ceritanya, dia tidak pernah mau mendengarkan ibu. Tapi ibu sekarang sudah lega, dan ibu sudah bisa melepaskan cerita ini sama kamu. Ibu sudah lega. Anu, ibu kamu adalah orang yang hebat dan tabah. Apa yang terjadi antara aku dan ibu kamu itu cuma jebakan Pak Lurah karena dia berusaha untuk memperkosa ibu kamu. Karena ibu kamu menolak lamarannya. Jaka, kamu bisa kan anterin aku ketemu ibu? Bisa kan? Jadi aku pergi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim azizir rahim litunzira qauman ma yunzira aba'uhum qawman laqad haqqallahu ala ashabi. Aduh bangku, aduh mau jadi penari ronggeng asalkan ibu bangun. Bu jawab dong, Bu, jangan diem aja. Bu bangun, Bu. Aduh gak akan kelawan ibu lagi ya, Bu. Tapi ibu bangun. Jangan tinggalin anak sendiri, Bu. Ibu. Manusia takkan bisa sempurna.